Peraturan yang dibawanya undang-undang bahwa pembangunan kesehatan masyarakat memerlukan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, pengelolaan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Frase terakhir kita ingat, tadi ada pelayanan masyarakat, frase terakhirnya ini adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Kalimat sebelumnya nggak usah tinggal. Kalimat ini aja ya. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Bahwa permasalahan dan gangguan kesehatan pada masyarakat akan menurunkan produktivitas dan menimbulkan kerugian bagi negara. Karena saya ingin buat beberapa stressing. Karena bicara tentang pelayanan masyarakat. Untuk apa? Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Ini amanah konstitusi, amanah undang-undang, dan amanah dari peraturan pemerintah. Kalau masih mau seperti itu, silakan saja. Ya, kalau nanti direksinya sudah capek berurusan, serahkan sama saya. Kita selesaikan. Kita buat dia pindah rumah. Dari yang tadinya pakai kaca, jadi pakai jeruji. Yang kita silahkan menyampaikan ada yang perlu diskusikan. Nanti kalau tidak bisa saya jawab, ada dosen praktik karena saya menjawab. Terima kasih. Baik, beri tepuk tangan. Pertanyaan saya di situ adalah apakah tindakan partisipasi masyarakat dalam upaya mengontrol korupsi sebagainya itu diatur dalam undang-undang negara atau tidak? Nah, kalau diatur itu saya ingin tahu itu undang-undang nomor berapa, pasal berapa, dan bagaimana manifestasinya di lapangan. Apakah ada aturan-aturan khusus yang harus diikuti? Misalkan saya nih, masyarakat biasa yang tidak ada hubungannya dengan anasir hukum, katakanlah misalkan demikian. Apakah ketika saya menemukan sebuah indikasi korupsi di lembaga pemerintahan, bagaimana tindakan yang harus saya ambil agar saya bisa melaporkan kasus itu, tetapi saya tetap aman, tidak kemudian menjadi bulan-bulanan orang-orang besar ini. Karena biasanya yang melakukan tindakan korupsi kan mereka yang punya kekuasaan dan wewenang berlebih. Biasanya seperti itu. Pak siapa? Pak Zulkifli. Satu-satu ya? Iya ya. Saya kira kalau peran serta masyarakat dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi itu diatur di peraturan pemerintah. Ada peraturan pemerintahnya dari 2018. Jadi gini, seorang pelapor terhadap terjadinya tindak pidana korupsi itu dilindungi oleh undang-undang. Tidak bakaran bocor nama dan identitas pelapor. Kalau sampai bocor, maka penyidiknya yang kena masalah, ajarinya kena masalah. Ya. Tapi kebanyakan sekarang teriak-teriak memberikan seolah-olah ada korupsi, tetapi data yang dimilikinya tidak cukup untuk disimpulkan adanya sebuah korupsi. Bagaimana mau dilindungi? Mau dia sudah teriak-teriak pakai toa? Ya Pak Jul, silakan kalau Pak Jul ketemu bisa laporkan ke kami, bisa juga lewat medsos
Kan bisa di japri di medsos juga. Bisa. Atau datang ke kantor. Kami ngantor, saya tuh kantor 24 jam. Karena rumah dinasnya di dalam kantor. Datang aja ke situ. Atau kalau mau datang ke kantor, kalau kebetulan ketemu di masjid, ngomong aja. Kita proses. Nih cerita Pak, di dalam musola itu ada yang bisnis saya, bisnis sana. Pak, begini. Terima kasih laporan. Saya perintahkan asisten, kamu cek, saya kasih waktu 2 hari. Nah, ternyata apa yang disampaikan beliau itu baru asumsi. Baru asumsinya karena merujuk pada beberapa peristiwa sebelumnya. Jangan coba-coba kalau nggak punya data akurat. Ya. Jangan coba-coba kalau di luar. Karena itu mencemarkan nama baik orang. Ya. Ingat, kalau di luar teriak-teriak, apalagi di medsos, harus dengan data yang akurat. Kalau datanya masih bimbang, tadi itu sudah kasih contoh di musola, bisik-bisik berdua. Paham kan? Nah, sudah nggak gampang lagi. Bukan polanya sudah sampai ke Paris, ke Jerman. Gitulah maksudnya. Tapi kalau informasi yang disampaikan itu harus disampaikan secara runut, artinya informasi, kalau ada informasi yang bersifat rahasia tadi disampaikan, dilaporkan secara rahasia, sehingga pun identitas pun dilindungi oleh hukum. Itu yang disampaikan. Itu Pak Jul ya, paham kali Pak Jul sebenarnya. Baik.